warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drivita Putri Cantika dengan NIM 434241016. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan dari modul 5 tentang Ajax Query dan Axios. Ada dua studi kasus yang dikerjakan, yaitu yang pertama drop-down wilayah administrasi Indonesia dan yang kedua halaman point of sales. Sebelum lanjut ke studi kasus pertama, Ajax sendiri adalah teknik yang memungkinkan halaman web itu berkomunikasi dengan server di background tanpa perlu mereload. Dan Axios adalah library modern berbasis Promise. Kita bisa tulis request-nya lebih ringkas menggunakan asynchronous dan await. Dan soal ini meminta kita untuk membuat 4 select wilayah yang saling bergantung, yaitu ada provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Data itu di-download dari GitHub lalu dijalankan di Postgre. Dan langkah yang kedua yaitu mendaftarkan root wilayah. Ada 5, 1 untuk menampilkan halaman, dan 4 root endpoint Ajax yang masing-masing menerima ID dari level di atasnya sebagai parameter URL. Polanya itu penting karena tiap level wilayah bergantung pada pilihan level sebelumnya. Kita membuat wilayah controller. Controller ini punya 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi index, hanya mengembalikan view, dan 4 fungsi lainnya semuanya polanya sama, terima parameter ID dengan URL, query ke tabel yang sesuai dengan filter where, dan mengurutkan berdasarkan nama lalu dikembalikan sebagai JSON. Nah, format response JSON-nya konsisten di semua fungsi, ada field status dan data. Field status ini digunakan oleh JavaScript di sisi klien untuk mengecek apakah request berhasil atau tidak sebelum mengolah datanya. Dan get kecamatan dan get kelurahan ini polanya identik, hanya berbeda nama tabel dan nama kolom filternya saja. Selanjutnya membuat wilayah index. Di view ini punya 2 tab yang dibuat manual dengan JavaScript. Setiap tab itu punya 4 select wilayah, ada select kota, kecamatan, dan kelurahan yang diberi atribut disabled dari awal karena belum ada pilihannya. Nah, saat halaman pertama kali dimuat, $document itu ready langsung mengirim Ajax get ke endpoint provinsi menggunakan root blade untuk mengisi dropdown provinsi. Setiap select punya event on change. Ketika provinsi berubah, 3 select di bawahnya langsung di-reset dan isinya disable sesuai ketentuan soal. Baru request Ajax itu dikirim untuk mengisi kota. Ini untuk tab query Ajax-nya, dan untuk tab Axios-nya itu menggunakan logika yang identik tapi ditulis dengan asynchronous await. Event listener dideklarasikan sebagai asynchronous function sehingga bisa pakai await di dalamnya. Ada fungsi helper reset select untuk menyederhanakan proses reset dropdown. Data provinsi ini di tab ini baru di-load pertama kali saat tab diklik untuk menggunakan flag axload agar request tidak berulang. Mari kita demokan dari studi kasus yang pertama. Kita coba isi dulu drop-down-nya. Dan kita ganti dari drop-down provinsinya. Contoh kita pilih Jawa Barat. Nah, otomatis kota, kecamatan, dan kelurahan ini dikosongkan. Dan untuk tab Axios sendiri itu polanya sama seperti Ajax. Untuk studi kasus yang kedua yaitu halaman kasir point of sales. Untuk studi kasus ini kita perlu membuat 2 tabel baru, yaitu penjualan untuk menyimpan header transaksi dan penjualan detail untuk menyimpan item-item per transaksi. Nah, ID penjualan ini menggunakan serial yang merupakan auto increment di Postgre. Lalu kolom timestamp pakai default now sehingga terisi otomatis saat insert. Dan tabel penjualan
Detail ini punya dua foreign key ke tabel penjualan dengan on-delete cascade, yang artinya kalau transaksi dihapus, detailnya ikut terhapus dan ke tabel barang yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya kita buat root untuk post. Hanya ada 3, satu get untuk menampilkan halaman, dan satu get untuk endpoint cari barang yang menerima kode sebagai parameter URL, dan satu post untuk endpoint simpan transaksi yang diberi nama post bayar agar bisa dipanggil dengan root di view. Kita buat post controller. Ada 3 fungsi di controller ini. Yang pertama fungsi index yang mengembalikan view. Fungsi get barang mencari satu baris di tabel barang berdasarkan ID barang. Dan yang perlu diperhatikan ini adalah penanganan kondisi tidak ditemukan jika datanya nol. Controller ini mengembalikan HTTP status 404 bukan 200, sehingga jQuery Ajax di sisi klien akan masuk ke blok error dan bisa menampilkan pesan error yang tepat. Dan selanjutnya, fungsi buyer menggunakan database transaction untuk menjamin konsistensi data antara dua tabel. Pertama, insert ke tabel penjualan menggunakan insert get ID untuk mendapatkan ID penjualan yang baru dibuat. Kemudian, insert semua item keranjang sekaligus ke penjualan detail. Nah, jika ada error di langkah manapun, rollback dijalankan sehingga tidak ada data yang setengah tersimpan. Selanjutnya, membuat index post. Nah, di post ini jQuery dan Axios digunakan bersamaan dalam satu halaman karena ada dua operasi yang berbeda. jQuery untuk cari barang dan Axios untuk simpan transaksi. Ini berbeda dengan wilayah yang ada dua tab terpisah karena di sana operasinya sama. Nah, data keranjang disimpan ke variabel card bertipe objek dengan ID barang sebagai key. Dan keuntungannya itu untuk pengecekan barang duplikat cukup dengan if card ID barang tanpa perlu loop dan update jumlah juga langsung lewat key yang sama. Nah, untuk cari barang, jQuery Ajax get, event listener dipasang di input kode barang dengan trigger queuedown. Sistem cek apakah tombol yang ditekan adalah enter, jika bukan langsung return. Sebelum request dikirim, semua field di reset dulu. Jika respon sukses, nama dan harga barang diisi ke field yang punya atribut read only dengan tambahan class found untuk mengubah warnanya jadi hijau. Dan tombol tambah diaktifkan jika respon 404 seed alertnya menampilkan pesan barang tidak ditemukan. Nah, setiap ada perubahan di keranjang, tambah item, ubah jumlah, atau hapus, fungsi render card itu dipanggil untuk merender ulang seluruh tabel. Fungsi ini mengambil semua nilai card dengan objek value, hitung total dengan reduce, lalu build string HTML tiap baris, dan injek ke tbody setiap baris dilengkapi kontrol quantity plus minus dan tombol tambah. Dan selanjutnya untuk simpan transaksi menggunakan Axios. Tombol bayar menggunakan Axios Post. Sebelum request dikirim, ditampilkan konfirmasi suite alert-nya menggunakan await. Jika dikonfirmasi, tombol disable untuk mencegah klik ganda. Request post dikirim dengan payload berisi total dan array item dari card. Yang wajib diperhatikan, post di Laravel harus menyertakan XCRF token di header. Nilainya diambil dari meta tag yang sudah ada di layout app. Sekarang mari kita demokan untuk studi kasus yang kedua. Kita ketik dulu kode barang yang ada di database. Itu ada barang 001, kita coba, lalu kita tekan enter. Nah, itu otomatis terisi karena nama barang harga satuan itu read only.
Dan ketika kita tambah keranjang, barang masuk ke keranjang. Dan ketika kita klik bayar sekarang, ini konfirmasi dan transaksi tersimpan dan muncul nomor transaksi, lalu keranjang dikosongkan otomatis. Baik, itu adalah pengerjaan lengkap dari modul 5 dari database, root, controller, sampai view untuk 2 studi kasus. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.